Kemarin belajar if conditional sentence kan, kalimat kemungkinan gitu. Yang pertama zero conditional atau if conditional type zero kemarin. Ini berarti dia kondisi umum atau fakta, memang kebenaran. Inilah rumusnya kan. If simple present, subject if subject verb one, subject verb one. Inilah rumusnya. If you heat water to 100 Celsius, it boils. Jadi itu artinya kalau misalnya kau memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, dia akan mendidih. Ya, itu memang udah kebenaran umum, dia memang udah fakta gitu. Atau misalnya jika kau menuangkan gula ke dalam air, dia akan berasanya manis. Ya, itu kan memang udah fakta gitu dia maksudnya. Itulah yang zero. Berarti dia if present sama present ya. Kemudian yang kedua itu kok blur ini? Oh, first conditional. Kalau kita belajar if conditional type 1, itu kemungkinan di masa depan, mungkin terjadi, mungkin enggak. Rumusnya if simple present sama present future ya. If subject verb 1, subject will verb 1. Itu rumusnya present sama future kan. Oke. Contohnya, if you study hard, you will pass the exam. Nah, kalau kau belajar keras, kau akan lulus ujian. Kalau kemungkinan di masa depan, jadi nggak bisa kita tahu kau lulus atau enggak. Ya kalau kau belajar kau lulus, kalau nggak belajar nggak lulus kan. Mungkin di masa depan, belum terjadi, belum tahu. If it rains tomorrow, we will stay at home. Kan ini kan sub if, baru subject, verb one rain. Karena she, he, it, kata kerjanya tambah is kan. Nah, ini enggak tadi, gitu dia sama dengan ini subject verb one, karena dia it, kata kerjanya tambah s, she, he, it gitu. Oke. Kemudian verb one tomorrow, subject we, will, verb one stay. Jika if it rains tomorrow, jika hujan besok, we will stay at home, kita akan di rumah aja. Nah, jadi kita nggak tahu besok kita akan di rumah atau pergi, karena masa depan mungkin ya. Kalau hujan kita di rumah, kalau nggak hujan kita pergilah besok jalan-jalan, eceknya. Kenapa ini jadi blur? Oke. Kemudian yang ketiga, second conditional. If conditional type 2 yang kita pelajari ya. Situasi hipotetis di masa kini atau masa depan. Hipotetis ini artinya sesuatu praduga, kemungkinan, dugaan ya. Dan kadang dia juga tidak mungkin terjadi. Contohnya kalimat hipotetis ini gini. Jika saya punya sayap, saya akan keliling dunia. Nah, karena aku nggak mungkin punya sayap, aku kan manusia, itu hipotetis. Atau contohnya, jika si Po nama seekor anjing, jika si Po jam belajar dia akan lulus. Nah, itu pun hipotetis karena dia nggak mungkin belajar, dia bukan manusia. Gitu ya, hipotetis itu dugaan atau yang tidak akan mungkin gitu. Jadi nanti kita tengok contohnya di masa kini atau masa depan. Nah, jadi rumusnya adalah type 2 ini ya. If simple past tambah past future. Simple past subject verb 2, past future subject would verb 1. Oke. Kalau dulu kita waktu les belajar itu ada should would ya. Tapi kalau untuk kampusmu pakai aja lah will atau would, karena kan memang will bisa dipakai oleh semua subjek kan. Oke. Contohnya if you verb 2 studied, you would verb 1 pass. Oke. Jika kamu belajar keras, kamu akan lulus ujian. Nah, ini tadi kalau di tipe 2 kita belum tahu dia kau lulus atau enggak nanti pas ujian. Kalau di ini dia bisa sudah terjadi lah ini. Contohnya kita sekarang lagi ujian lah ini. Nah, kau yakin kau itu nggak akan mungkin, ini kan hipotetis masa kini, itulah ya, nggak mungkin lah kau bisa lulus ujian sedangkan kau aja seminggu ini nggak belajar, nggak bisa jawab pertanyaan, gitulah kira-kira. Jadi jika kamu belajar keras sekian, kan ini udah bab 2 udah berlalu, kau akan lulus ya, tapi nggak, kayaknya kemungkinan nggak lah gitu ya kan. If I were a millionaire, nah ini, jika aku seorang jutawan, aku akan mengelilingi dunia. Kan nggak mungkin ya masa kini, nggak mungkin aku lulus. Nggak mungkin aku bisa tiba-tiba jadi miliuner dan mengelilingi dunia. Nah, jadi kenapa ini I pakai were, aturannya I was ya. I itu bisa pakai were jika itu situasinya itu adalah yang nggak mungkin atau impossible gitu loh.
Jika aku seorang presiden, itu kan nggak mungkin kan tante mau jadi presiden. If I were a president gitu dia. Itu it's okay ya. If I was yang benar. Tapi kalau were itu dipakai untuk yang kalimatnya tidak mungkin ya. Kemudian if she had more time, she would learn French. Nah, jika dia punya banyak waktu, dia akan belajar bahasa Prancis. Nah, ejeknya dianya misalnya aku lah. Nah, kan yang nggak mungkin lah aku atau siapalah yang seseorang misalnya dia sibuk lah dia. Jika dia punya waktu, itu impossible karena dia nggak punya waktu sedikit pun. Sibuk terus. Makanya ini kan tadi hipotetis yang tidak mungkin. Tapi ada dugaan kalau dia punya waktu banyak, dia akan belajar bahasa Prancis. Dan itu nggak mungkin aku belajar bahasa Prancis lagi, gitu katanya. Itulah kira-kira yang di masa kini. Yang di masa depan, yaitu nah, sekarang posisinya lagi ujian, tapi kau nggak belajar kemarin, dan di masa depan, kan belum pengumuman nanti, seminggu lagi udah wajib lah nggak lulus dia ujian gitu dia. Ini yang zero first second ya, 1 2 3 2 lagi bentar lagi aku jelaskan ya.